Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalaman ala rasulillah. Bersyukur dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama insya Allah belajar. Hari ini tentunya adalah saya pribadi ingin berbagi kepada kita semuanya, karena saya pikir teman-teman di sini juga nantinya pasti juga memiliki fondasi ataupun ilmu tertentu yang terkait dengan karakter itu sendiri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Barli, merupakan promotor daripada Stipin dan juga konsultan genetika karakter. Saya berdomisili di Padang Panjang ya, Sumatera Barat. Mbak Luna sudah pernah nih ke Padang Panjang belum? Belum, Pak. Belum ya. Tapi kalau ke Padang pernah ya? Ke Sumber daerah mana gitu? Pernah? Belum juga, Pak. Belum ya? Insya Allah Ya, mudah-mudahan Allah tapi mudahkan ya. semangat. Insya Allah. Amin. Iya. Allah mudahkan insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk bisa berbagi kepada kita semuanya berkaitan dengan tema hari ini, tentu mengembangkan karakter sesuai dengan genetik atau mengembangkan karakter sesuai genetik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih saya sapa dulu ada Pak Taufik ya, Bu Jana, kemudian ada ADN 79 ya, dan tiga lainnya bergabung. Ada Pak Hanafi kayaknya ini, Masya Allah nih Pak Hanafi ini teman saya nih Mbak Maluna, teman Oh, kuliah ya, saya nih. Masya Allah. Halo, Pak Anafi. Iya. Ya ada Umu Abu Dhar ya, Hujanah dan lain sebagainya. Insya Allah yang lain mudah-mudahan bisa menyusul nanti. Sembari nanti kita menunggu teman-teman, izinkan kami akan menjelaskan sedikit mengenai tema hari ini. Jadi saya pikir karena waktunya terbatas ya Mbak Luna, jadi mungkin nanti kita nanti banyak diskusi saja. Sebagian Ya, saya Pak. jelaskan, kemudian nanti diskusi perihal tentang karakter yang kita ketahui bersama. Baik, bercerita mengenai karakter, saya mulai dulu dari karakter ya. Bahwasanya karakter itu secara umum itu adalah merupakan ciri khas pada diri seseorang, yang kemudian ciri khas tersebut itu yang nantinya akan membuat perbedaan satu orang dengan orang yang lain. Ya. Itu karena ciri khas yang ada di dalam dirinya. Adapun ciri khas ini kalau boleh dibagi, itu dibagi kepada dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama adalah kholqiyah, ya, kemudian yang kedua adalah khuluqiyah. Kholqiyah itu adalah penciptaan. Artinya kita masing-masing kan punya tipologi wajah yang berbeda-beda. Kemudian punya bentuk ataupun anggota tubuh yang berbeda-beda, artinya bentuk juga itu secara umum manusia pasti ya semuanya kita sama, ada kepala, ada tangan, atau ada kaki, tapi punya ciri khas di masing-masing anggota tubuh. Dan kemudian seperti warna kulit nih, kemudian warna rambut itu kan berbeda. Ini yang cakupan kholqiyah begini. Jadi kita bisa menandai seseorang kan, kalau misalnya kita lihat dari wajahnya, kemudian mungkin daripada tubuhnya dia tinggi atau pendek seperti itu langsung kelihatan ciri khasnya itu dalam cakupan kholqiyah. Kemudian yang kedua, khuluqiyah. Khuluqiyah itu berarti akhlak, sifat di dalam dirinya, di dalam diri kita masing-masing, itu yang membuat kemudian nanti berbeda dari orang lain, karena nanti sifat di dalam diri kemudian akhlak di dalam diri itu kan terejawantahkan itu, atau terwujud di dalam perilaku-perilaku, terwujud dalam adab-adab. Inilah yang membuat kita nanti akan berbeda, punya karakter masing-masing dengan orang lain. Nah, saya sering menyebutnya itu adalah karakter internal dan juga eksternal. Jadi internal itu di dalam diri ya, yang tadi berhubungan dengan sifat, akhlak, adab, yang kemudian akan terwujud di dalam perilaku, itu karakter internal. Adapun karakter eksternal itu khalqiyah tadi adalah seperti tubuh kita, tipologi wajah, kemudian warna kulit dan rambut, dan yang kita bisa nilai diri kita sendiri dan juga orang lain dengan ciri khas tersebut. Nah, kemudian kalau kita berbicara karakter, ya di dalam Islam itu identik dengan akhlak dan adab. Ya, identik dengan akhlak dan adab. Walaupun nanti pembagian ini nanti bisa kita kotak-kotakan lagi, itu akan berbeda nanti. Ada spesifikasinya masing-masing antara akhlak itu apa, adab itu apa, gitu kan. Bagaimana kita bisa mewujudkan akhlak yang baik,
dan kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan adab yang baik dan akhlak itu, kenapa kita bisa punya akhlak yang baik, dan kenapa seseorang itu punya adab yang baik itu nanti punya kajian yang masing-masing juga, tapi mungkin tidak kita bahas dalam kesempatan hari ini. Nah, kemudian karakter ataupun akhlak ataupun adab di dalam Islam ya, itu ulama punya perhatian yang sangat besar terhadap karakter ini. Punya perhatian yang sangat besar terhadap karakter, akhlak, dan juga adab ini. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak atau Abdullah ibnu Mubarak itu pernah mengatakan sebuah kalimat, ta'allamnal adaba salatina aman wa ta'allamnal ilma 20. Jadi kata Abdullah ibnu Mubarak bahwasanya kami dulu belajar adab itu 30 tahun. Dan kami belajar ilmu itu cukup 20 tahun. Jadi selisih 10 tahun ya. Belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu itu 20 tahun. Kenapa begitu? Kenapa belajar adab itu bisa lebih lama dibandingkan ilmu itu sendiri? Kenapa? Karena belajar adab itu butuh teladan. Belajar adab itu butuh pembiasaan. Dan pembiasaan ini tidak bisa kita lakukan itu sekali dua kali, tapi secara rutin, kontinu, ya, secara terus menerus, sehingga membuat kita belajar adab itu akan jauh lebih lama dibandingkan kita belajar ilmu. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas sedikit tentang pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter itu kita sebut ya dengan karakter fenotip. Karakter fenotip itu maksudnya adalah karakter kita dibentuk dari genetik 20% dan juga lingkungan 80%. Ya. Dan diri kita semuanya, termasuk saya, termasuk Mbak Luna, dan semua kita terbentuk dari dua hal itu. Pertama genetik, yang nanti persentasenya itu 20%, dan lingkungan persentasenya itu 80%. Kalau dalam dunia kedokteran ini dikenal dengan genetik dan epigenetik. Genetik berarti berhubungan dengan diri kita, secara gen kita. Kemudian epigenetik itu berbicara mengenai lingkungan. Dan dilanjutkan tentang genetik dan juga epigenetik itu adalah sebuah interaksi antara genetik dan juga lingkungan di mana tempat kita itu terbentuk. Lingkungan itu tentu banyak ya. Secara umum lingkungan itu lingkungan di rumah, kemudian lingkungan di sekolah, dan juga lingkungan di masyarakat. Ini yang membuat kita nanti akan berbeda masing-masing kalau misalnya bentukan lingkungan kita itu akan berbeda-beda. Namun begitu, bahwasanya lingkungan ini sifatnya 80%, persentasenya 80%, namun ya, dia itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Adapun genetik tadi yang 20% itu dia lebih kuat. Ya. Kenapa lebih kuat? Karena dia tidak berubah-ubah. Jadi sifatnya itu tetap gitu ya. Itu yang membuat dia kemudian kalau kami membahasakannya dengan the law of vital few ya. Jadi suatu yang kecil ya, 20% itu kan kecil dibandingkan 80%, tetapi dia punya daya ungkit, punya daya kekuatan yang lebih besar dibandingkan lingkungan itu sendiri. Sehingga kalau masalah genetik sudah berbicara, genetik itu sendiri nanti bahkan bisa terbawa ya di dalam lingkungan seseorang, dan bahkan dia pun bisa menciptakan lingkungan sendiri sesuai dengan pembawaan ataupun genetiknya masing-masing.